Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jultianur. Nomor induk mahasiswa 24.42.032323. Kegiatan ini adalah membahas tentang tafsir Tarbawi, yaitu materi pokoknya adalah kewajiban belajar dalam Al-Quran. Kewajiban belajar dalam Al-Quran dengan dosen Ibu Dr. Hajah Hunainah LCMA. Dalam ini ada membahas tentang kewajiban pelajaran tersebut dalam Al-Quran, yaitu yang dibahas adalah ada 3 surah, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang selanjutnya adalah At-Taubah ayat 122. Yang selanjutnya adalah surah Muhammad ayat 24. Saya pertama akan memulainya dengan Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi alamal bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaq artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min khalaq, Dia menciptakan kamu atau manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi alamal bil kalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak ketahuinya. Dari ayat tersebut di atas, yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal khalaq, bacalah seraya menyebut nama Tuhanmu, yang minta bantuan dengan Tuhanmu yang menciptakan sesuatu. Jadi sini ada yang pertama, ada yang diajarkan adalah tentang Allah, mengajarkan kita untuk membaca. Membaca dia harus kembali kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Allah telah menyifati dirinya bahwa Dia adalah Zat yang Maha menciptakan. Untuk itu, untuk mengingat kita atas kenikmatan pertama yang paling agung. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah memerintah Nabi agar membaca dengan kekuasaan Allah yang telah menciptakan beliau. Yang kedua, khalaqal insana min khalaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia menciptakan anak Adam dari segumpal darah yang beku dengan disebut alaqah, yang merupakan salah satu tahapan dalam membentuk janin. Janin merupakan nuftah dari sperma, kemudian dengan kuasa Allah, menjadi mugalah segumpal daging, kemudian terbentuklah tulang-tulang sebelanjut sampai dari 40 hari pertama, 40 hari kedua dan ketiga hingga ditiupkanlah roh di dalam situ. Yang selanjutnya adalah Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kerjakanlah perintah untuk membaca, dan Tuhanmu lah yang memerintahkanmu untuk membaca. Dia adalah Zat yang maha dermawan. Di antara wujud kedermawanannya adalah membuatmu bisa membaca sekalipun kamu buta huruf. Iqra, bacalah, senantiasa diulang-ulang dengan tujuan takkid, menguatkan bahwa karena sejatinya bacaan itu tidak akan terasi atau terlaksana melainkan dengan terus mengulang membaca firman Allah. Selanjutnya, allazi alamal bil qalam, yang menyiapkan manusia dengan pena. Allah mengirim manusia menulis dengan pena. Itu merupakan suatu nikmat yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, dan perantaranya untuk saling memahami antara manusia, sebagaimana halnya komunikasi dengan lisan, yaitu dengan pena atau dengan tulisan. Selanjutnya adalah alamal insana ma lam ya'lam, Dia mengajarkan manusia apa yang diketahuinya. Allah SWT mengajari manusia banyak hal yang diketahui manusia dengan pena. Itu, wahai Nabi, tidaklah mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengajarimu
membaca dan berbagai ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagimu. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas lagi tentang surah At-Taubah ayat 122 dalam tafsir kitab Al-Miftaah dari Quraisy Shihab. Wa ma kanal mu'minuna bil yanfiru ka'affah kafah falaula tafaramin kalli fir katim minhum ta'afatul liyatafakkaru fi fiddini waliyun jurfau kahum iza raja'u ilahi la'allakum tahzarun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi ke semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan berperingatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam hal ini dari tafsir Al-Misbah tersebut, Quraisy Shihab mencatat ada dua kata yang ditekankan dalam ayat ini, yaitu penekanannya terhadap Taifah dan Fik, yang diberi kata liyatafaqahu. Taifah bisa berarti satu dua orang atau jumlahnya tidak menentu, namun bisa bermakna kalau sekelompok manusia. Kata fih yang arti yang tidak terbatas, apa yang disebut dalam disiplin ilmu agama, kata ini justru mencakup segala pengetahuan yang mendalam. Ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang diperoleh dengan usaha manusia, yang ini kasbi atau akhir kaunit, dan ilmu merupakan anugerah dari Allah SWT, yaitu laduni atau perennial. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tulisannya bahwa tujuan ayat ini adalah menggambarkan bagaimana seharusnya tugas-tugas dibagi sehingga tidak semua orang hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Contohnya tadi, sebagian orang pergi ke medan perang, sebagian tinggal untuk memperdalam ilmu agamanya. Seandainya pun mereka syahid semua, masih ada yang sisa untuk nanti untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang surah Muhammad ayat 24. Apalah ya tazakkaru nal qur'ana am ala qulubin alfaluha. Tidakkah mereka merenung Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Jadi di sini saya mengambil dari ringkasan terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada ayat yang lalu Allah mengancam orang-orang munafik yang selalu membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Kecaman itu masih lanjut pada ayat ini. Allah melanjutkan kecamannya dengan menyatakan, maka tidakkah mereka orang-orang munafik itu menghayati Al-Quran, yakni tidak merenung dan tidak memikirkan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci sehingga tidak dapat memahami petunjuknya? Pertanyaan yang mengandung kecaman ini menegaskan bahwa orang munafik itu tidak mau memperhatikan petunjuk Al-Quran atau tidak mau memahaminya karena hati mereka telah terkunci. Dalam hal ini jelas bahwa orang-orang kafir setelah nyata bagi mereka adalah orang yang termakan dan terpengaruh oleh tipu daya setan, sehingga orang-orang kafir tersebut berbalik kepada kekafiran setelah mereka mendapat petunjuk yang disebut oleh Allah melalui Rasulnya. Jelas bagi mereka bahwa setanlah yang merayu mereka untuk berbuat dosa dan memanjakan angan-angan mereka, terbuai oleh angan-angan palsu sesuai dengan dorongan hawa nafsu, sehingga terasa indah keburukan yang mereka lakukan. Adapun tentang pengajaran atau tentang pendidikan untuk beberapa ahli, ada pendidikan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama saya mengambil dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang lahir
dan itu pada tahun 1889 dengan 1959, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai proses menuntun kepada kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik. Tujuannya agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian juga penulis mendapat dari Ibnu Muqallah yang hidup pada tahun 1106 sampai dengan 1143 Hijriah. Sang pengarang kitab Kalilah Wadim. Nah, ini menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang menguatkan semua indera kita, seperti makanan, minuman, dan lebih kita membutuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santapan akal rohani. Sedangkan ada pendapat yang ketiga dari ahli Plato yang hidup pada tahun 429 dan 346 Masehi. Plato seorang filsuf Yunani menjelaskan bahwasanya pendidikan itu adalah pendidikan itu ialah membantu berkembangnya masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Itulah ada yang perlu ambil dari beberapa ahli itu tentang arti pendidikan. Sedangkan dari hasil-hasil tersebut di atas, penulis menyimpulkan pertama dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 merupakan salah surah yang paling awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut yaitu tentang pertama yang kita ambil dengan kewajiban untuk menuntut pendidikan atau kewajiban untuk belajar adalah pertama ada ayat pertama adalah mengakui kekuasaan Allah, menekan pentingnya mengakui kekuasaan Allah sebagai cipta alam semesta. Dengan Allah mungkin kita untuk membaca ini tidak ada saja membaca buku, tapi kita melihat alam sekalian kita, bagaimana terjadinya sesuatu, bagaimana terjadinya adanya angin, adanya bumi, ada dan sebagainya. Itu ada tentang untuk kita berpikir bahwa itu tentang kekuasaan Allah, bahwa itu Allah itu ada. Jadi itulah mewujudkan manusia untuk membaca termasuk ada proses belajar dengan cara membaca. Yang selanjutnya adalah menghargai proses menciptakan. Mengingat kita tentang proses menciptakan manusia dari segumpal darah yang menunjukkan berapa kompleksnya proses menciptakan darah, sehingga itulah meningkatkan manusia untuk selalu belajar, yang sehingga menimbulkan tentang ilmu kedokteran dan sebagainya, penelitian-penelitian mana sampai ini pun sudah terbukti hal tersebut, yaitu yang bisa dikatakan bahwa segumpal darah dan nanti ada tulang dan sebagainya, sehingga nanti pada kehamilan berapa dia akan ditiup ruh dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada menghargai ilmu pengetahuan, menekankan pentingnya pengetahuan dan mengajari manusia apa yang tidak tahunya. Allah lah yang mengajari manusia dari hal yang tidak tahu. Bagaimana kita mengatakan tentang Adam, mengajarkan Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama apa yang ada di dunia atau di bumi nanti ya, dalam kehidupan, sehingga waktu iblis memprotes, Allah menanyakan dengan iblis tidak tebak, Adam lah yang Allah yang mengajarkan Adam, sehingga kita mengetahui nama saya, sehingga disinilah dapat kita ambil kesimpulan bahwa perlu kita untuk menuntut pendidikan. Itu untuk Al-Alaq. Sedangkan untuk selanjutnya itu kita kesimpulan dari surat At-Taubah ayat 122, yaitu satu, mencari ilmu pengetahuan. Ayat ini menekankan pentingnya mencari ilmu pengetahuan dan kemudian yang telah Allah turunkan. Yang selanjutnya adalah ayat ini juga menekankan pentingnya mengikuti kebenaran dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Jadi mengikuti pengetahuan tidak menyimpang dari jalan benar, sehingga kita lurus. Lurusnya dengan cara kita belajar. Kalau kita tidak belajar, tidak belajar tentang baik itu ilmu atau ilmu apalagi ilmu agama, kita akan menyimpang hidup kita. Itu sebagai tuntunan kita. Yang selanjutnya ayat ini juga menyatakan bahwa ayat juga menekankan pentingnya belajar seumur hidup dan tidak berhenti mencari ilmu dan tidak pernah akan berhenti mencari pengetahuan, karena kita tahu bahwa baik ilmu, terutama ilmu ini selalu berkembang
dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun seperti kita aja. Dari zaman kita menggunakan misalnya telepon yang diputar telepon, mungkin sekarang kita sudah menggunakan telepon yang bisa melihat gambarnya, video call dan sebagainya. Itu karena pelajaran kita selalu belajar yang tentang Rasul Muhammad. Jadi di sini kita belajar untuk selalu belajar sampai kita meninggal. Karena apa? Karena dalam suatu hadis mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi untuk belajar kita selalu, Allah mewajibkan kita untuk selalu belajar menuntut ilmu. Karena apa? Tadi itu ilmu selalu berkembang, apalagi untuk ilmu agama. Karena dengan kita belajar ilmu agama itu yang tidak membuat kita sesat. Karena kalau kita beribadah tanpa adanya ilmu agama, itu akan sesat. Karena apa? Bisa-bisa kita berbuat bid'ah. Karena kita tidak mengenal dasar hukum dan lain-lain sebagainya. Maka itulah pentingnya untuk kita selalu belajar. Jadi berupa ayat surah Al-Alaq tadi, surah yang dan surah surah At-Taubah ayat 122 dan juga ayat Muhammad surah Muhammad ayat 24 itu mengajarkan kita betapa pentingnya untuk selalu belajar atau dalam hal pendidikan. Jadi sekianlah yang dapat saya simpulkan dari pengalaman saya, itulah kemampuan saya, dan semoga kesempatan itu adalah dari saya pribadi. Dan ini untuk ini dalam kaitan ini saya tutup dengan doa penutup kafaratul majelis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.